Ya Allah Sobat Nubar, kembali bersama saya dan Kang DJ tentunya dalam acara Menulis Bareng DJ. Iya, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas sebuah materi sastra nih Kang ya. Iya, puisi lama ya. Puisi lama. Kalau sebelumnya kita sempat bahas pantun, yang keduanya seloka ya. Nah kali ini kita akan bahas yang namanya gurindam, betul Kang ya? Benar. Ya, tentu penasaran, gurindam itu kan termasuk bagian dari puisi lama. Nanti pengertiannya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa juga, dan contohnya seperti apa juga. Oke, daripada penasaran, tapi sebelumnya di-subscribe dulu untuk channel kita yang belum subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan atau pemberitahuan konten-konten berikutnya seputar dunia literasi tentunya. Oke Bang, bag lagi. Kang, kayak Kang bakso Bang. Iya, gimana nih? Bahas gurindam. Gurindam itu apa sih Kang? Sama kayak pantun kemarin, terus loka. Baik. Beda lagi ya? Sebenarnya itu bukan sekedar hanya pantun, Pantunnya. seloka Ada lagi ya? atau gurindam saja, tapi ada 7 Kang. 7 ya? Iya. Nah, Pertama ada pantun. Itu yang sudah familiar lah, itu sering kita dengar ya tentang pantun. Yang kedua ada seloka. Seloka. Terus yang ketiga sekarang ini gurindam yang akan kita bahas ya Sobat Nubar. Ada gurindam, ada syair, ada mantra, ada bidal, dan talibun. 7 ya, Iya, ternyata ada 7 puisi lama. Paling yang saya tahu itu sebetulnya cuman pantun aja selama ini dia belajar. Syair, mungkin syair ya, kalau syair. Tapi kadang-kadang gini, kok syair termasuk dalam puisi lama ya? Nah, kadang-kadang seperti itu kan, karena pemahaman. Itu sehingga walaupun dia sering bersyair, tapi dia tidak tahu bahwa syair adalah bagian dari puisi lama. Nah dari gurindam sendiri itu mungkin ciri-cirinya kayak apa? Apakah sama kayak pantun, AB gitu? Nah ketentuannya, ciri-cirinya. Baik, kalau ditanya ciri-ciri sama ketentuan, oke, saya akan bahas ketentuannya dulu. Bahwa ketentuan puisi lama adalah dia itu terikat pada sebuah aturan. Itu Kang biasanya. Jadi ada aturan-aturan baku yang setelah ditetapkan dan itu tidak bisa diubah. Jadi dia harus mengikuti pakem yang sudah ada, pakem yang sudah dirumuskan oleh para pencetus-pencetus di puisi lama tersebut. Misalnya contoh, kalau pantun itu kan terdiri satu bait terdiri 4 baris, gitu kan ya. Rimanya adalah AB. Terus terdiri dari suku kata 8 sampai 12 suku kata, itu pantun. Nah, kalau seloka itu hampir mirip di pantun gitu ya. Yang membedakannya adalah di seloka itu adalah bukan suku kata yang dihitung tapi katanya per kata ya. Iya, per kata itu sampai 10 kata ya. Terus bisa lebih dari 4 baris. Iya. Gitu. Nah, sekarang kalau gurindam, gimana dengan gurindam? Nah, gurindam ini beda lagi Kang, beda dengan pantun, beda juga dengan seloka. Ini luar biasanya dunia sastra di Indonesia, Asia Tenggara ya khususnya ya, karena sastra ini dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu Kang. Itu yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu atau kebudayaan dari India itu hanya hanya satu jenis puisi saja itu yang bukan berkembang atau bukan dicetuskan di daerah Melayu tersebut. Itu ya, kalau selebihnya lainnya adalah dari Melayu. Itu nanti akan kita bahas satu persatu yang tentang 7 tadi ya, insya Allah ya Sobat Nubar. Jadi yang penasaran tetap pantengin terus, tetap tonton terus dan di channel Nubar Pro yaitu. Oh iya, sebelum ke ciri-ciri, gurindam itu ada artinya nggak sih? Mungkin kata aslinya awalnya dulu dari bahasa tetap Sanskerta, Melayu klasik ya? Iya, Melayu itu klasik. Melayu klasik tentang gurindam. Jadi tetap gurindam kan, itu dari Melayu klasik. Nah, kalau perkembangannya di kita itu sudah jarang ya sekarang itu tentang orang yang
menyiarkan Gurindam. atau tentang gurindam itu. Jadi misalkan khusus kita menyusun satu buku tentang gurindam itu langka dah. Jarang banget. Iya, bukan jarang tapi emang Oh, langka. memang Kang. langka. Tapi kalau pantun itu banyak. Banyak. Yang nulis pantun-pantun banyak dan puisi pun banyak, tapi kebanyakan puisi adalah puisi-puisi baru ya. Itu puisi-puisi yang sudah modern. Misalkan Nggak, Kang DJ nggak mau coba sendiri bikin gurindam dalam satu aduh masih buku? berat kayaknya. Atau mungkin sobat nubar yang nanti punya keahlian bikin gurindam ya, Iya. dibikin satu buku, bikinnya di sini aja ya, di Nubar. Rumedia. Rumedia Iya, gitu. di rumah media itu di Nubar. Nubar. Oke, lanjut Kang. Oke, kita langsung aja ya Oke, ke ciri-cirinya, bahwa ciri-ciri dari gurindam itu sendiri ini beda dengan pantun. Kalau pantun itu adalah satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, kalau sedangkan di gurindam itu terdiri dari atas 2 baris pada setiap baitnya. Jadi hanya 2 baris. Cukup 2 baris. Ya, 2 baris dari setiap bait itu. Jadi ini beda jauh. Ya, beda sekali. Jadi di sini adalah cukup simpel. Itu ya, hanya 2 baris setiap baitnya. Nah, ciri yang keduanya adalah Kang dari gurindam itu sendiri adalah setiap barisnya mempunyai jumlah kata 10 sampai 12. Ciri yang ketiganya Kang, yang ketiganya silakan sambil dicatat sobat nubar juga. Yang ketiganya adalah setiap barisnya mempunyai keterkaitan Kang. Itu. Keterkaitan tentang sebab akibat. Ini yang paling unik. Ya, jadi baris 1 dan 2 itu bukan lagi isi sampiran, tapi ada sebab akibat di sana. Menarik ya sebenarnya. Menarik. Nanti kita akan tampilkan contohnya seperti apa sih gitu kan. Tentang gurindam ini. Jadi setiap barisnya itu adalah baris 1 dan 2 itu adalah ada sebab dan akibat. Itu paling menariknya, dan ini paling susah Kang ketika kita merumuskan suatu gurindam. Misalkan tentang budi pekerti misalkan. Itu harus berpikir nih tentang budi pekerti ini apa sih kiasan, karena menggunakan bahasa kiasan, bukan bahasa langsung yang diucapkan, tapi menggunakan bahasa kiasan. Nah, inilah seseorang yang menuliskan dalam sebuah gurindam, dia harus mengerti tentang tata bahasa kias. Itu. Karena di sini ada bahasa itu, kalau kita Lebih mungkin menggunakan kias ya. kiasan. Kalau kita mungkin mengenal tentang kata-kata majas seperti itu ya. Nah, itu hampir mirip seperti itu, tapi dia lebih pada kata-kata kiasan. Yang diucapkannya, dia tidak menggombal, artinya tidak alay gitu ya. Itu kan, jadi di gurindam ini uniknya adalah dia di barisnya itu ada sebab dan akibat. Itu yang ditonjolkan. Nah, yang selanjutnya adalah poin yang keberapa Kang? Ya, keempat. Yang keempatnya adalah setiap barisnya mempunyai rimanya itu AB, BB, AA, BB, CC atau DD seperti Rimanya itu. AA, BB dan CC gitu ya. Iya, itu setiap bait ya Kang. Setiap baitnya karena kan terdiri dari 2 baris tersebut. Jadi rimanya itu AA, BB, CC, DD. Nah, ini nanti kita akan kupas melalui Contoh ya. Contoh. Kalau tanpa contoh biasanya suka bingung Ya, itu agak ada susah kayak gimana itu gambarannya gurindam. AA, Kalau nggak BB, CC, DD. Nah, itu seperti apa ya? Nanti sobat nubar kita simak dengan contoh yang akan kita hadirkan. Ini seperti apa sih contohnya agar lebih paham tentang gurindam itu sendiri. Nah, jadi pada teori kan ini langsung ke contoh. Kalau contoh itu biasanya oh iya, ternyata setiap baris itu Jadi 2 baris mengerti misalnya. biasanya. Iya, dan rimanya itu AA, BB, CC, dan DD, misal seperti itu. Nah, ciri-ciri selanjutnya dari gurindam adalah yang kelima. Maksud atau isi pada gurindam ada di baris kedua. Jadi gini Kang, karena sebab akibat. Jadi kan tadi sebab akibat. Jadi karena sebab akibat, jadi isinya itu ada pada baris keduanya. Nah, jadi misalkan tapi bukan disebut baris pertama itu bukan sebagai sampiran, tidak. Oh, beda lagi ya? Beda. Oh. Dia bukan sebagai sampiran, tapi dia sebagai sama-sama isi, tapi isi yang menegaskan tentang sebab akibatnya adalah pada baris yang keduanya. Jadi ketika misalkan baris pertama itu hanya sedang menggambarkan, maka baris yang keduanya adalah menegaskan. Menegaskan dari apa? Dari akibatnya, dari sebabnya. Baris pertama tadi. Iya, dari yang baris pertama tersebut. Itu. Nanti kita akan kupas di contohnya, itu lebih mudah nanti untuk dipahaminya. Itu. Dan selanjutnya adalah untuk ciri yang gurindam yang keenamnya. Isi gurindam itu umumnya
tentang kata-kata mutiara atau filosofi. Nah, ini biasanya kata-kata Nasihat-nasihat mutiara, gitu, Kang, ya? iya, kata-kata mutiara, terus filosofi, nasihat-nasihat ini biasanya orang-orang sudah sepuh biasanya yang memberikan wejangan-wejangan seperti itu. Ke anak muda, ke anak cucunya gitu ya. Iya, seperti itu Kang. Biasanya ya, nasihat-nasihat biasanya zaman dulu saya waktu masih kecil itu kalau mengaji, guru-guru ngaji itu sudah memberikan nasihat-nasihat. Kalau kita mungkin sekarang kenal dengan quote, ya, Apa itu? quote-quote itu. Jadi penggalan kata-kata sedikit, tapi ada maknanya. Atau dalam dulu saya ngaji itu namanya mahfuzat. Mahfuzat itu adalah sebuah kata-kata mutiara menggunakan bahasa Arab. Gitu. Kalau dulu kita itu tahun-tahun kemarin lah kita ngetren dengan apa? Manjada apa tuh? Manjada wajada. Nah, itu yang seperti itu kan. Yang bersungguh-sungguh, maka dia akan apa tuh? Berhasil. kurang lebih. Nah, itu seperti itu Kang. Jadi itu namanya mahfuzat. Nah, kalau dalam Gurinda mungkin termasuk kayaknya seperti masuk itu. Gurindam jatuhnya. Iya, mungkin ya. Saya belum bisa memastikan itu Gurinda atau bukan. Iya. Nah, Contohnya. coba kita contohnya di sini ada contoh Gurindam nasihat nih, Kang. Gurindam nasihat di situ sebutkan untuk orang yang suka bersandiwara, jalan hidupnya akan menyiksa. Untuk Orang yang suka bersandiwara, jalan hidupnya akan menyiksa. Ini ada sebab akibat. Sebabnya apa? Sebabnya dia bersandiwara, itu artinya pembohong. Ya, itu yang baris pertama ya. Iya, nah keduanya jalan hidupnya akan menyiksa. Di sini Jadi adalah segi suku itu kata, akibatnya. suku kata. Dari Apa segi namanya? kata. Kata, mencakup Kang ya. Iya. Nah, jadi di sini ada sebab dan akibat itu yang ini Kang, yang masuk ya ke sana, sebab akibatnya. Jadi ada lagi yang contoh tentang gurindam cinta. Coba Kang Aan yang gurindam cintanya ada di sana. Coba dikirim Kang, kirim aja. Iya. Silakan gurindam cintanya. Udah ya. Contoh gurindam cinta. Barang siapa ingin berkasih, pastikan diri itu bersih. Barang siapa berkasih sayang, jangan sampai jiwa melayang. Waduh, keren banget. Gitu ya. Witis banget sebetulnya ini mah. Iya. Tapi di sana ada kata-kata kiasan-kiasan yang memang di sana membumbui Kang di sana. Nasihat-nasihat yang terkandung dia itu sangat kental di sana. Jadi Gurindam ini adalah sebuah puisi yang dimana setiap orang itu menyampaikan sebuah petuah, sebuah nasihat terselip. Itu terselip artinya tidak langsung secara nggak langsung ya. Iya, secara tidak langsung gitu. Terselip sebuah makna, sebuah arti bahwa kalau kamu seperti ini nanti akan seperti ini nih. Nah, jadi ada sebab akibat yang dimunculkan. Nah, ini tujuannya adalah orang tua kita, mungkin leluhur kita yang zaman dulu itu, jadi agar kita memberi nasihat atau tahu pada orang lain tidak langsung tersinggung dengan ucapan kita. Mungkin seperti itu kan. Kan beda. Oh, dasar kamu anak nakal misalkan, kan beda. Tapi kalau diucapkannya dengan kata-kata kiasan, dengan bergurindam, mungkin akan lain diterimanya dengan orang yang diberi nasihat tersebut. Itu paling ya Kang ya, untuk tentang gurindam. Iya, contohnya sudah dikasih tahu ya sama Kang DJ Sobat Nubar. Tapi nih Kang, ada perlu kita rinci nggak nih? Tadi boleh silakan. Coba kita setelah satu persatu. Setiap baris mempunyai sejumlah suku kata 10 sampai 14. Nah, coba kita apa namanya? Hitung ya. Hitung, bener nggak? Tadi contoh yang pertama, untuk orang yang suka bersandiwara, jalan hidupnya akan menyiksa. Untuk untuk orang yang suka bersandiwara. Nah, itu baris pertama ada 11. 11 suku kata ya. Iya. Nah, sekarang baris yang keduanya, jalan hidupnya akan menyiksa 10. Oh, masuk. Masuk ya 10 ya, 10 sampai 14 suku kata kan ya. Berarti AA ya. Iya. Iya, betul. Nah, sekarang coba yang ke cinta. Barang siapa ingin berkasih, pastikan diri itu bersih. Coba hitung kan. Barang siapa ingin berkasih 10. Pastikan diri itu bersih 9. Kurang berarti. Pastikan diri itu bersih 9. Berarti 9. kurang nih. Kurang. Iya, kurang nih Kang. Kurang
pas, berarti Kurang dia pas berarti tidak masuk dalam gurindam nih. Oke. Coba kalau yang gurindam agak ini ya yang keduanya Kang, baris yang keduanya itu. Barang siapa berkasih sayang 10 ya. Iya. Jangan sampai jiwa melayang. Berapa Kang? 9. 9 juga. Jangan sampai jiwa melayang. 9. 9 berarti tidak masuk ya. Tidak masuk gurindam. Coba ke yang agama Kang, satu lagi coba. Jika kamu mengamalkan Al-Quran, maka hidup penuh kebahagiaan. Jika kamu mengamalkan Al-Quran 11, maka hidup penuh kebahagiaan 12. Pas berarti. Pas ya, berarti cuma yang cinta itu yang ini ya, tidak dua-duanya masuk ke- kurang masuk. Oh jadi gitu Kang, kalau misalkan dia nggak nggak sesuai dengan ciri gurindam itu sendiri tidak disebut gurindam. Iya, karena kan dia pakai pakem Kang, pakai Oh, udah ada aturan pakemnya yang ya. sudah baku. Jadi kalau aturan itu di puisi lama itu dia tidak boleh dilanggar. Itu dia Cuman harus. katanya harus begitu ya udah gitu aja Ya, gitu ya. beda dengan puisi baru mungkin ya. Kalau puisi lama itu mah harus dia harus sesuai. Mungkin jatuhnya jadi puisi baru jatuhnya nanti Kang. Atau Enggak, gimana? karena kan dia kiasan, ada sebab akibat di sana. Oke. Gitu. Karena dia kurang memenuhi Beda syarat, lagi ya. ciri-ciri saja itu yang jumlah suku katanya kurang, sehingga dia kalau masuk ke sebab akibatnya masuk di sana ya masuk juga ciri-cirinya. sih. Iya, kalau dalam setiap baitnya terdiri 2 baris masuk. Kalau lihat dari rimanya misalkan AA, BB, CC-nya masuk. Tapi ketika dilihat dari jumlah suku katanya itu kurang, nah baru di sana kurang masuk. Nah, baik. ini harus menjadi suatu penelitian. Apakah kalau misalnya ada 6 poin ciri-ciri itu, tapi 1 poin tidak terpenuhi, apakah dia masih termasuk dalam satu puisi itu ataukah dia akan lepas dari puisi itu? Nah ini harus digali Kang ilmu. Digali lagi. Iya, saya juga belum begitu paham. Dan agar apa? Agar kita tahu bahwa nanti ketika ada pertanyaan dari orang-orang luar bahwa Kang ini termasuk gurindam enggak ya? Saya menemukan misalkan ternyata rimanya bukan AA tapi AB misalkan. Di baris pertamanya berakhiran dengan ba, baris keduanya dengan ko misalkan. Jadi bako. Nah, ini kan harusnya kan ba sama ca atau ba dengan ka misalkan a misalkan seperti itu. Oke, baik. Gitu kan. Terima kasih Kang, penjelasannya udah jelas ya saya rasa mengenai materi tentang gurindam. Nah, ini saya rangkum lagi bahwa gurindam termasuk bagian dari puisi lama, memiliki ciri-ciri 2 baris pada setiap baitnya. Yang kedua, setiap barisnya mempunyai jumlah suku kata 10 sampai 14. Yang ketiga, setiap barisnya mempunyai keterkaitan sebab dan akibat. Yang keempat, setiap baris mempunyai sajak atau rima AA, BB, CC dan seterusnya ya. Yang kelima, maksud atau isi pada gurindam ada baris di kedua. Yang keenam atau terakhir, isi gurindam pada umumnya tentang kata-kata mutiara atau filosofi hidup atau juga nasihat-nasihat. Seperti itu Kang ya. Iya. Ya, terima kasih Kang atas waktunya. Terima kasih buat Sobat Nubar juga sudah menyaksikan. Sekali lagi, tak hentinya jangan lupa yang belum ya, subscribe channel kita dong. Kan gratis, asik. Oke, kalau sudah cukup kita akhiri sampai sekian. Kita akan kembali pada materi selanjutnya dan terima kasih.